Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel saya. Semoga tuh teman-teman semua tuh kabarnya baik-baik saja, sehat-sehat walhamdulillah ya teman-teman semua ya. Nah, teman-teman saat ini saya berbagi pengalaman dan berbagi tips buat teman-teman semua. Hampir menurut saya 80% pria itu rata-rata perokok. Mudah merokok, berhentinya tuh susah banget benar-benar. Ini saya pribadi sendiri mungkin sekitar sudah lebih dari 10 tahun sudah berhenti merokok. Dan saya mungkin kalau untuk historinya, ibaratnya saya berbicara seperti ini karena memang saya pernah mengalami dan pernah mencoba beberapa hal sampai dengan saya bisa sampai dengan berhenti merokok. Nah, saya pribadi sendiri merokok sudah dari sekitar kelas 4 atau kelas 3 SD saya mulai merokok ya. Dulu rokok itu masih zamannya Jarum Super, Gudang Garam, Mil, ibaratnya Sampurna Mil merah biasanya seperti itu saya ngerokok. Sampai dengan bersehari itu berbungkus-bungkus. Nah, pada akhirnya 10 tahun lebih mungkin ya, sampai mungkin sekarang bisa sekitar 12 tahun mungkin ya. Sekitar situ cukup, wah alhamdulillah banget ya. Sampai sekarang saya benar-benar kalau orang merokok atau mungkin saya lagi jalan-jalan di tempat dingin, di puncak, di pegunungan, orang-orang ngerokok atau seperti apapun ngopi gitu, saya udah alhamdulillah nggak ada keinginan rokok tuh udah nggak ada alhamdulillah. Tapi teman-teman, berhenti merokok itu memang tidak mudah, tetapi teman-teman bisa mencoba beberapa faktor ataupun beberapa cara step by stepnya. Karena teman-teman, ini pendapat saya saja ya, mudah-mudahan sih ibaratnya masing-masing orang pasti punya cerita yang berbeda-beda dan cara yang berbeda-beda. Saya berpendapat kalau teman-teman yang berhenti merokok tiba-tiba ada efek samping yang benar-benar sampai cukup parah. Ini menurut saya karena teman-teman secara untuk berhenti merokoknya itu secara tiba-tiba atau tidak step by step sampai dengan titik di mana teman-teman bisa terlepas dari perokoknya. Nah, teman-teman, untuk menghindari dari efek samping tersebut dan caranya biar lebih mudah, biar nantinya teman-teman sampai lupa kalau teman-teman sebenarnya sudah mempersiapkan jauh-jauh hari. Yang pertama teman-teman, kadang kita merokok sehari contoh saja. Ini ya, contoh sehari satu bungkus nih teman-teman. Bagaimana caranya? Ibaratnya teman-teman harus mempersiapkan nih. Oh biasanya saya ini malam sampai dengan oh ya malam-malam saya harus merokok nih. Memang nggak menghilangkan, hanya mengurangi saja. Pagi sebatang, ya kan? Aneka sebungkus itu isinya ada mungkin 16 batang lah contoh Sampurna Mil. Biasanya pagi teman-teman ngerokok 2 batang, pagi sebatang aja. Belajar. Siang biasa ngerokok 2 batang, sebatang aja. Jadi baru 2 batang teman-teman. Sore teman-teman biasanya mungkin 2 batang, sebatang aja. Bagaimana sih teman-teman? Kalau ibaratnya menurut saya rasa ingin rokok itu sebenarnya bisa sedikit mengurangi kalau kita mulai ibaratnya biasanya 2 batang, sebatangnya sebenarnya cukup lumayan kita bisa menghilangkan rasa perokoknya. Jadi biasanya sampai sore itu teman-teman sudah 6 batang, ini sampai dengan sore teman-teman sudah bisa belajar baru hanya 3 batang saja merokok. Nah, ini malam yang sangat-sangat banyak. Malam teman-teman biasanya rokoknya banyak. Belajar teman-teman mengurangin. Kalau memang teman-teman ibaratnya rokoknya tuh iseng rokok, nyemil yang banyak teman-teman. Belajar nyemil, mungkin makan permen, nyemil. Ini step awal menurut saya teman-teman untuk mengurangi rokok. Sehari satu bungkus itu 16 batang, teman-teman bisa ngurangin 6 batang dalam waktu 1 minggu itu sudah bagus banget teman-teman. Terus punya planning teman-teman. Untuk minggu kedua teman-teman harus mengurangi lagi dari 10 batang, gimana caranya teman-teman jadi 8 batang. Terus sampai dengan
sebulan itu teman-teman bagaimana caranya sehari hanya 4 batang atau sampai dengan 2 batang saja. Jadi stepnya step by step terus. Jadi teman-teman nggak kaget teman-teman untuk cara proses berhenti merokok itu dengan cara mengurangi terlebih dahulu. Itu untuk cara yang pertama. Untuk yang kedua teman-teman, untuk yang kedua ini caranya, oke, kalau teman-teman saya agak sedikit susah nih ngurangin rokoknya. Sehari itu saya benar-benar sehari itu rata-rata saya ngerokok, sebagai contoh sebungkus. Teman-teman bisa perhatikan, bisa menghitung ya. Contoh sebatang itu teman-teman, satu batang merokok andaikan bisa mungkin contoh saja 8 isepan atau mungkin 6 isepan. Belajar ngurangin dari isepan rokok tersebut. Bagaimana caranya? Teman-teman berusaha belajarnya nggak ngurangin batangnya, tapi mengurangi jumlah isepan rokoknya. Jadi andaikan satu batang itu 8 isepan, teman-teman belajar di hari itu semua satu bungkus itu teman-teman untuk isepannya hanya 5 isepan saja. Selama 1 minggu terus kurangin. Nanti untuk minggu berikutnya isepannya mulai dikurangin lagi teman-teman. Jadi teman-teman tuh sambil ngobrol, yang penting tuh rokok pegang aja teman-teman. Tetap isepan itu jarang. Itu untuk cara mengurangi yang kedua. Sampai dengan kalau sudah mengurangi jumlah isepan rokok, baru cara proses keduanya adalah mengurangi jumlah batang rokoknya. Kalau sudah biasa tuh sudah enak teman-teman. Sudah biasa, sudah mengurangi jumlah batangnya. Yang bikin susah itu kan rasa bukan sakau, rasa ingin ngerokoknya. Nah, ini untuk step yang ketiga teman-teman. Untuk step yang ketiga, saya pribadi ya dulu sampai dengan saya karena saking pengen terbiasa nongkrong rokok, bakar rokok tuh cuma dipegang doang. Dipegang atau ditaruh sambil ngobrol gitu kan, dipegang aja. Kadang ke toilet kan, biasanya kalau toilet kamar mandi tuh pengen ngerokok ya, udah bakar aja, tapi nggak diisep sekali udah, atau bahkan sama sekali nggak diisep, cuma dipegang doang. Itu untuk proses menghilangkan rasa candunya teman-teman. Sampai dengan teman-teman, kalau yang titik sudah paling enak menurut saya ya, kalau teman-teman nggak taruh doyan nyemil, tapi rasa rokoknya tinggi sekali. Sampai dengan saya berusaha ngerokok itu hanya pegang rokoknya saja tapi nggak dibakar. Jadi nongkrong nih teman-teman, rokok itu nggak dibakar, dipegang doang. Jadi seakan-akan tuh saya seperti merokok saja, padahal saya itu ibaratnya udah nggak ngerokok. Untuk menghilangkan rasa candunya doang, seakan-akan tuh saya ngerokok, padahal tuh rokok itu nggak dibakar teman-teman. Kelihatannya sepele, tapi itu sangat benar-benar tuh bermanfaat banget buat saya pribadi untuk mengurangi atau bahkan saya berhenti proses merokok. Karena kalau kita merokok langsung tiba-tiba, jebret, hari ini saya mulai nggak ngerokok, dari rokok sebungkus hari ini saya nggak ngerokok, itu efek sampingnya menurut saya cukup lumayan sebagian orang cukup lumayan parah juga. Ada yang nyesek, pusing, demam, karena memang kayak seakan-akan tuh kayak kaget tubuh gitu. Biasanya terima nikotin banyak, tiba-tiba nggak ada nikotin tuh kayak kita tuh makan tuh tanpa nasi aja gitu teman-teman. Ini menurut saya ya, pribadi saya. Nah jadi teman-teman, itu adalah step by step yang bisa saya bantu informasikan. Mudah-mudahan sih menurut saya, pengalaman saya, dan saya juga pernah beberapa orang konsultasi ke orang-orang perokok yang sudah berhenti, cara itu yang paling bagus. Cara itu menurut saya paling efektif di luar dari kita merasakan sakit terlebih dahulu ya. Biar teman-teman tuh nggak kaget, karena kalau efek sampingnya tuh kalau sampai dengan teman-teman nggak kuat nahan rokok tuh sampai dengan wah cukup lumayan parah dah. Dari sebagian orang yang saya pernah dengar untuk cerita-ceritanya cukup lumayan parah. Tapi mudah-mudahan teman-teman yang niatnya rokok harus niatnya lillahi ta'ala, benar-benar niatnya yang serius. Insya Allah mudah-mudahan teman-teman bisa berhenti merokok, mungkin insya Allah mungkin seperti saya, dan mudah-mudahan saya juga terus tidak merokok. Mudah-mudahan seterusnya juga teman-teman juga yang masih berusaha, ayo kita selalu berusaha bareng-bareng yuk. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa terbebas dari rokok atau pecandu rokok teman-teman.
Ya udah teman-teman, itu yang bisa saya bantu untuk informasikan. Kalau memang mau tanya-tanya, silakan komen-komen aja teman-teman. Insya Allah kalau saya memang sanggup membalasnya dan ada waktu untuk membalasnya, insya Allah saya akan balas untuk chat atau pertanyaan teman-teman semua. Ya udah teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.